Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita semua untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Pada sore hari ini kita akan dilayani Ibu Diaken Cornelia Koah. Mari siapkan hati dan tenangkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, dan biarlah ibadah sore hari ini diberkati dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Kami sambut ibu-ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengabdikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saling kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdua bekerja. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita ada saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu hendaklah kita terus bersujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang diberikan. Dengan rasa syukur dan sukacita kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat
4 bait 1 dan 2, Hai mari sembah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang patut kami sembah dan kami puji. Berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan, jemaat Erene yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan agar ibadah sore hari ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah segala yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapilah hamba-Mu, Ibu Diaken Cornelia Koah, berikanlah dia kekuatan iman dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ia dimampukan menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menguasai kami semua, dan biarlah ibadah sore hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur pasal 19 ayat 10 sampai dengan 11, kita baca secara berbalasan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 4 bait 3, Hai mari sembah. Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya kita mencari Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 bait pasal 1 sampai dengan ke-5. Ketika Alkitab kita sudah terbuka, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, ibu-ibu rumah tangga, di dalam keseharian kami Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, dan firman itu akan berada tempat khusus di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan kami akan melaksanakan kehidupan itu dalam keseharian kami sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada kuasa Roh Kudus-Mu menyelimuti dan membimbing hamba, supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini secara seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Saya jemput ibu-ibu sekalian untuk berdiri. Saya akan membacanya untuk kita semua. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan kelima, yang menyatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Selamat sore ibu yang diberkati Tuhan. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus merupakan jawaban sekaligus tanggapan atas penentang-penentang yang mendiskriminasikan dirinya di hadapan jemaat. Pernyataan sikap dan apologi terhadap mereka yang berusaha menjelekkan dan memperlemah kewibawaan rasulnya di hadapan jemaat lain. Oleh sebab itu, Paulus mengulas banyak dalam surat 2 Korintus ini. Di dalam suratnya yang kedua ini juga, Paulus menasihati agar tidak mudah disesatkan oleh pengajar-pengajar palsu. Paulus juga begitu terbuka dan jujur menyatakan isi hatinya kepada jemaat. Paulus juga memberitahukan apa yang dia alami di dalam pelayanannya. Bagaimana kesedihan dan frustasinya, penderitaan secara fisik dan mental dan dihadapinya. Tetapi Paulus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan di dalam dirinya. Semuanya itu dia sampaikan sebagai suatu fakta yang dia perlu buka
dan bereskan dengan jemaat Korintus. Dan terlebih lagi dengan semuanya itu, dia menemukan apa yang jauh lebih indah dan lebih berarti di dalam hidupnya. Paulus membuka suratnya dengan kalimat, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan." Itu dapat kita baca dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan orang percaya akan kebahagiaan kekal setelah kematian, kita bersama-sama tahu dan betul-betul yakin oleh iman akan kebenaran dan kenyataan bahwa kehidupan yang lain yang membahagiakan itu setelah kehidupan sekarang ini berakhir. Kita tahu bersama bahwa kita mempunyai tempat kediaman dari Allah. Kita mempunyai harapan iman yang teguh dan kokoh akan kebahagiaan di masa depan. Sorga di mata dan dalam pengharapan orang percaya itu adalah rumah, tempat kediaman, tempat tinggal, tempat istirahat, rumah Bapa kita, tempat kediaman dari Allah Bapa kita. Jadi kebahagiaan hidup di masa depan adalah apa yang sudah dipersiapkan Allah bagi orang yang mengasihinya. Rumah itu kekal di langit, tempat kediaman abadi. Tidak seperti kemah kita, tempat kediaman kita di bumi, di mana jiwa sekarang kita tinggal. Lambat laun pasti akan rusak, pasti akan ambruk. Pada bacaan kita hari ini dalam ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Sebab selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tubuh jasmani adalah beban yang berat, malapetaka hidup adalah beban yang sangat berat. Tetapi orang-orang percaya juga mengeluh, terbeban oleh karena dosa, kebobrokan iman yang masih terus ada dalam diri kita, membuat kita selalu terus mengeluh dan mengeluh di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua juga mengatakan bahwa kita rindu untuk mengenakan tempat sorgawi yang di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Rindu mendapatkan ketidakfanaan yang membahagiakan, supaya dengan berpakaian kita tidak kedapatan telanjang. Sebab kalau itu kehendak Allah, kita tidak mati, tetapi kita diubahkan. Sebab tidak berpakaian bukanlah hal yang diinginkan. Kematian yang dipandang sebagai keterpisahan jiwa dari tubuh bukanlah hal yang diinginkan oleh kita, tetapi justru yang ditakuti oleh manusia. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kematian akan melepaskan pakaian kedagingan kita dan segala kenyamanan hidup kita, juga mengakhiri segala permasalahan hidup kita di dunia ini. Dengan telanjang kita masuk ke dunia ini, dan dengan telanjang pula kita akan keluar darinya. Tetapi jiwa yang penuh rahmat tidak didapati telanjang di dunia lain. Mereka mengenakan pakaian pujian, berjubahkan kebenaran dan kemuliaan. Mereka akan dibebaskan dari semua masalah hidup. Oleh sebab itu, pada ayat yang kelima menyatakan bahwa keyakinan orang percaya akan bagiannya dalam kebahagiaan di masa depan ini adalah berdasarkan pengalaman akan anugerah Allah dalam mempersiapkan dan melayakkan untuk alam yang penuh berkat ini. Allah lah yang mempersiapkan kita untuk hal-hal dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Walaupun di dalam pelayanan kita harus menemui banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan, termasuk yang mendatangkan kematian sekalipun. Maka kita tidak perlu tawar hati karena kita punya keyakinan yang teguh, punya keyakinan yang benar kepada Tuhan, bahwa Allah telah mempersiapkan, Allah telah menyediakannya, bukan sekedar keyakinan kosong, tetapi Dia sendiri yang memberikan jaminannya dengan mengaruniakan rohnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya dapat senantiasa tabah meskipun di tengah banyak tantangan dan kesusahan. Lebih senang menyangkal diri, menyangkali tubuh jasmania, lalu mengalihkan pandangan dari fokus kepada tubuhnya untuk mengarah kepada Tuhan. Bagi Paulus, entah itu hidup maupun mati, baik diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, yang terlebih penting adalah bagaimana berkenan kepadanya. Paulus sesungguhnya membantah kalau ia menyenangkan dirinya, mengambil keuntungan dari pelayanannya. Bahkan nyawanya pun tidak diperhitungkannya. Bagi Paulus yang terpenting bagaimana berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah. Ketika kelak kemah tempat kediaman kita di bumi ini, itu diibaratkan sebagai tubuh kita, dibongkar, itu berarti kematian. Maka sesungguhnya Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang indah di sorga. Walaupun tubuh kita menjadi lemah karena penderitaan, tetapi kehidupan rohani diperbaharui dan diperkuat oleh kuasa Allah. Tempat kediaman di sorga yang disediakan Allah untuk menggantikan tempat kediaman di bumi. Tubuh di bumi menderita, orang yang beriman berharap akan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan yang akan diterima pada hari kedatangan Kristus. Itulah rancangan Allah bagi manusia, dan penggenapan rancangan itulah yang secara serius kita imani dan harapkan. Semangat dan harapan demikian harus tetap kita pegang dan harus kita pegang terus sebagai pengikut-pengikut Kristus. Itu kehendak Tuhan dan makin nyata. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di dalam setiap pelayanan pasti ada suka duka. Oleh sebab itu, kita harus tetap teguh menjalankan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Kita sebagai orang lemah, tapi Tuhan selalu menguatkan kita. Kelemahan kita Tuhan perhitungkan. Kemampuan kita juga Tuhan perhitungkan. Apalagi kita sebagai seorang pelayan. Pelayan itu bukan hanya sebagai pelayan biasa, tetapi kita melayani juga untuk keluarga kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap jujur, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa fokus hidup kita bukanlah apa yang ada dalam dunia ini. Hidup kita adalah untuk Kristus. Hidup yang kita jalani adalah hidup untuk sesuatu yang akan kita raih di masa depan. Dan secara iman percaya, tubuh adalah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga. Tetapi bagi orang percaya yang merespon panggilannya, hidupnya sebagai kesempatan untuk melayani Kristus. Bahkan memberi buah baginya dan memuliakannya melalui perkataan dan perbuatan. Bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Hidup dalam iman, inilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Kristus adalah awal dari kebangkitan, dan orang-orang yang telah meninggal pun akan menerima kebangkitan.
Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kehidupan kita sekarang ini tidaklah kekal. Sifatnya hanya sementara saja. Sewaktu kita mengalami kehidupan sementara di dunia, bukanlah kita mengeluh, keberatan, merintih, mengerang, iri hati, dendam dan duka cita, serta kesedihan. Itu pasti akan selalu menjadi lawan di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan talenta yang kita miliki. Kegiatan melayani Tuhan dimanapun, kapanpun, serta dalam bentuk apapun, selalu ada hambatan yang seringkali tidak dapat kita atasi. Itu akan membuat kita menderita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dengan tulus hati, jujur, sukacita, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Sebab itu apa yang kita punyai, kita miliki, itu semua pemberian Tuhan. Maka pakailah kehidupan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Tetaplah hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 285 bait 1 dan kedua, dalam roh Yesus Kristus. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tiada putusnya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah berkat pemeliharaan Tuhan dari pagi, siang hingga sore hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, untuk kami dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, untuk kami dapat bersekutu di hadapan Tuhan lewat ibadah pelkat PKP sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu di hadapan-Mu lewat ibadah ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah diberikan kemampuan untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sore hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat yang dalam lubuk hati kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan kehidupan firman Tuhan ini, supaya kami juga takut akan Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, bimbing kami terus, jangan biarkan kami goyah, jangan
Biarkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami. Kami manusia lemah, kami tidak dapat berdaya Tuhan tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang oma. Apapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berikan kuasa-Mu Tuhan, agar kami percaya bahwa firman-Mu itu selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Sore ini kami mau berdoa bagi kami semua, ibu-ibu yang berada di rumah Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengetahui kami masing-masing. Tuhan, mungkin kami ada yang sakit, mungkin kami ada dalam pergumulan hidup kami, mungkin kami ada dalam penderitaan Tuhan. Tuhan, mari tolong kami semua. Kami memohonkan setiap doa-doa kami yang panjatkan kepadamu Tuhan. Jawablah ya Tuhan. Biarlah dengan doa kami ini Tuhan, kami selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang Tuhan berikan bagi kami, suka dan duka dalam kehidupan kami, kami tahu ada Tuhan yang selalu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi suami-suami kami yang mungkin masih dalam bekerja, baik itu di darat maupun di laut Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka kemampuan Tuhan bagi suami-suami kami, supaya mereka dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang mereka lakukan, biarlah kuasa Tuhan selalu menyelimuti dan membimbing mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, yang masih kuliah, masih sekolah, masih berada di bangku pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi Tuhan. Tuhan, mari urapi anak-anak kami. Berikan mereka roh hikmat, akal budi, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan dan kemampuan mereka jalani. Walaupun mereka menghadapi pandemi Tuhan, mereka harus bersekolah melalui streaming di masing-masing rumah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperlengkapi mereka sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang tua kami yang mungkin saat ini mereka juga sakit Tuhan. Tuhan jamah mereka, urapi mereka supaya mereka dapat sembuh. Tangan Tuhan kiranya berlaku atas kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu mengucap syukur dan mereka selalu menyembah Engkau di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga memberkati akan gereja kami GPIB Jemaat Irene Tuhan, dengan segala pelayanan yang ada pada KMJ, Pendeta Ibu Ina Parapat Lende sebagai KMJ kami, berikan dia kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan dapat menjalankan pelayanan semua ibadah yang terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memperlengkapi dia, mampukan dia Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga memberkati juga presbiter yang ada, unit-unit misioner yang ada, yayasan yang ada, panitia-panitia Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Kami saling bergandengan tangan untuk tetap memuliakan Tuhan lewat pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati juga ya Tuhan akan pelayanan gereja kami, baik itu di rumah-rumah
maupun di mana saja Tuhan, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi janda duda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, mereka semua Tuhan yang berkekurangan. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, lawat mereka masing-masing Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi, menjaga, memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan yang ada ya Tuhan, biarlah kesaksian yang kami berikan, pelayanan yang kami berikan itu tidak sia-sia, tetapi kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan pelayanan Tuhan tidak akan mati, dan pelayanan Tuhan akan tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengar doa kami. Inilah doa dan ungkapan kami Tuhan, di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Gita Bakti 79 bait 1 dan 2 beri padanya. Ibu-ibu dipersilahkan untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan. Mari kita berdoa.
Syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu sungguh ajaib, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Di tengah kesukaran dan kesulitan hidup ya Tuhan, kami memberikan persembahan dengan sukarela. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sebagai bukti iman percaya kami bahwa Engkau akan menjamin masa depan kami. Dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar layak dipakai untuk menopang memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Dan terimalah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat kami. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari Gita Bakti 116 bait 1 dan 2, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Ibu-ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.